Pemodelan sistem basis data adalah proses menganalisis dan merancang struktur data yang akan digunakan dalam sistem basis data. Tujuannya adalah untuk memastikan data dapat diorganisasi, disimpan, dan dikelola secara efisien, konsisten, dan sesuai kebutuhan pengguna atau aplikasi. Komponen utama pemodelan sistem basis data. 1. Konseptual, fokus pada pemahaman kebutuhan pengguna tanpa mempertimbangkan teknologi yang digunakan. Biasanya direpresentasikan menggunakan Entity Relationship Diagram, ERD, untuk menggambarkan entitas, atribut, dan relasi. 2. Logikal, tahap di mana desain basis data dipetakan ke model logis, seperti model relasional. Output tahap ini adalah tabel dengan atribut, tipe data, relasi antar tabel, serta penentuan primary key dan foreign key. 3. Fisik, implementasi desain logikal ke dalam sistem manajemen basis data, DBMS tertentu seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle, menentukan detail teknis seperti indeks, struktur penyimpanan, dan optimasi performa. Tujuan pemodelan sistem basis data. 1. Efisiensi penyimpanan data, mengurangi redundansi data melalui normalisasi. 2. Kemudahan akses membantu pengguna atau aplikasi untuk mengakses data dengan cepat dan tepat. 3. Integritas data, memastikan data konsisten melalui aturan seperti primary key, foreign key, dan constraints. 4. Skalabilitas sistem desain yang baik memungkinkan basis data untuk berkembang sesuai kebutuhan. 5. Dokumentasi sistem memberikan gambaran sistem kepada pengembang atau pengguna lain. Tahapan pemodelan sistem basis data. 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan data berdasarkan proses bisnis pengguna. 2. Perancangan konseptual, menggambarkan struktur data menggunakan ERD atau alat serupa. 3. Perancangan logikal, mengkonversi model konseptual ke model logis, seperti relasional. 4. Perancangan fisik, menerapkan desain logikal ke dalam DBMS yang dipilih. 5. Validasi dan normalisasi, memastikan desain memenuhi prinsip normalisasi untuk mengurangi duplikasi dan inkonsistensi data. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan literasi, mengamati, diskusi, demonstrasi, dan mengkomunikasikan dalam proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu dan dapat 1. Menjelaskan konsep dasar database relasional. 2. Menjelaskan konsep Entity Relationship Diagram, ERD, untuk perancangan database. 3. Mengidentifikasi komponen utama dalam ERD. 4. Menerapkan teknik perancangan ERD untuk kebutuhan database. 5. Membuat ERD berdasarkan studi kasus sederhana. 6. Mengonversi ERD menjadi tabel relasional. 7. Mengimplementasikan ke dalam DBMS. Pengertian database relasional. Database relasional adalah sistem pengelolaan data yang disusun dalam bentuk tabel-tabel, relasi, dan dapat saling terhubung. Contoh: sistem penilaian, siswa, mata pelajaran, nilai. Sistem peminjaman buku perpustakaan, member, buku peminjaman. Sistem pengelolaan data pada e-commerce, pelanggan, produk, pesanan. Relational database memungkinkan user untuk mendefinisikan kolom-kolom record tertentu sebagai key atau indeks, melakukan pencarian, menghubungkan record antar tabel, dan menetapkan batasan-batasan integritas. Query-query pencarian lebih cepat dan lebih akurat jika berdasarkan nilai-nilai yang telah diindeks. Record-record tabel dapat dengan mudah dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah diindeks. Batasan-batasan integritas dapat ditetapkan untuk menjamin bahwa hubungan antar tabel tersebut. Untuk dapat membuat sebuah hubungan satu ke banyak, one to many, dalam tabel data Anda, sebaiknya menggunakan relational database. Manfaat database relasional. 1. Mempermudah pengelolaan data yang lebih terstruktur. 2. Memastikan konsistensi dan keakuratan data. 3. Mendukung integritas data melalui aturan seperti primary key dan foreign key.
4. Hubungan antara data untuk mendukung integritas dan efisiensi. Komponen utama database relasional, 1. Terdapat kolom dan baris, definisi atribut dan entitas. 2. Primary key merupakan identitas unik dalam suatu tabel. 3. Foreign key merupakan kolom yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. 4. Relasi, hubungan antara tabel berdasarkan kunci. 5. Tabel relation, struktur dasar penyimpanan data dalam bentuk baris record dan kolom field. Komponen utama database relasional, pengertian RD, Entity Relationship Diagram, adalah diagram visual yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan dalam sebuah sistem database. Komponen ERD. 1. Entity atau entitas, representasi objek nyata dalam database. Contoh, guru, siswa, produk, pelanggan. 2. Atribut, deskripsi, karakteristik dari entitas. Contoh, nama, ID, harga, NIS, NIP. 3. Relationship, hubungan antara dua entitas. Contoh, pelanggan memesan produk, siswa mengikuti mata pelajaran. Komponen ERD. 1. Entity atau entitas, representasi objek nyata dalam database. Contoh, guru, siswa, produk, pelanggan. Entitas-entitas yang barusan saya sebutkan dapat digambarkan atau disimbolkan dengan persegi panjang, seperti pada gambar berikut ini. Contoh, guru, siswa, produk, pelanggan. Entitas-entitas yang barusan saya sebutkan dapat digambarkan atau disimbolkan dengan persegi panjang, seperti pada gambar berikut ini. 2. Atribut, deskripsi, karakteristik dari entitas. Contoh, pada entitas guru terdapat atribut ID guru, nama guru, alamat. Pada entitas barang terdapat atribut ID barang, nama barang, harga, jumlah. Dan selanjutnya entitas siswa terdapat atribut NIS, nama siswa, alamat. Atribut-atribut yang barusan saya sebutkan dapat digambarkan atau simbolkan dengan oval, seperti pada gambar berikut ini. 3. Relationship, hubungan antara dua entitas. Contoh, entitas pelanggan dengan entitas produk. Akan terjadi suatu hubungan atau relasi. Kenapa berrelasi? Karena pelanggan merupakan entitas atau objek untuk memesan. Suatu barang merupakan entitas dalam melakukan transaksi memesan barang. Jadi kata kuncinya terdapat memesan. Contoh yang lainnya, misalnya siswa dengan mata pelajaran akan terjadi suatu hubungan atau relasi. Kenapa berrelasi? Karena siswa merupakan entitas atau objek. Mengikuti pembelajaran, mata pelajaran merupakan entitas atau objek. Kedua entitas itu berrelasi dalam hal proses pembelajaran, jadi kata kuncinya terdapat mengikuti. Untuk menggambar relasi dapat disimbolkan dengan belah ketupat seperti pada gambar berikut ini. Kardinalitas atau jenis atau tipe relasi. 1. One-to-one, 1-1. Contoh, satu siswa memiliki satu kartu ID. 2. One-to-many, 1M. Contoh, satu wali kelas membimbing banyak siswa, satu pelanggan memesan banyak barang. 3. Many-to-many, MM. So, contoh, banyak siswa mengikuti banyak mata pelajaran, banyak pelanggan memesan banyak produk.